Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Ibu Ina di pembelajaran PPKN SMA Islam Al-Ma'ruf. Nah, untuk materi yang minggu ketiga ini, kalian juga bakal belajar secara jarak jauh melalui video pembelajaran ini. Jadi disimak ya videonya sampai habis. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ina di pembelajaran PPKN minggu ketiga. Nah, untuk minggu ini kita bakal ngebahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan Indonesia. Minggu lalu Ibu udah ngasih tugas ya sama kalian tentang ketiga hal ini. Nah, semoga kalian benar ngerjainnya. Atau kalian bisa nih ngeliat nih, kalian jawabannya udah benar atau salah nih yang kemarin nih. Yuk kita lihat. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Ingat ya, kesatuan. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Indonesia dikatakan negara kesatuan hanya karena letak geografisnya. Nah, coba, kenapa Bu hanya karena letak geografisnya? Ternyata Indonesia itu dianggap tidak cocok untuk menerima gelar negara kesatuan. Karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau ya, dari yang kecil sampai yang paling besar. Di dalam pulau tersebut terdapat banyak suku, ras, budaya, etnis, dan juga agama. Nah, kalian sering dengar gak sih kalau bangsa Indonesia itu masih sering banget nih ada problematika sampai banyak yang berperang, banyak konflik, banyak permusuhan di dalamnya. Sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah disintegrasi, seperti itu. Karena banyaknya sekali perpecahan di Indonesia, maka Indonesia dianggap kurang cocok mendapat gelar negara kesatuan. Nah, karena itu Indonesia dikatakan negara kesatuan hanya karena letak geografisnya nih anak-anak. Sudah paham belum sampai sini? Semoga kalian paham ya. Ibu berusaha ngejelasin sesingkat mungkin. Nah, selanjutnya, kenapa bisa disebut negara kesatuan, Bu? Karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Namun, walaupun pulaunya banyak, Indonesia itu hanya terdiri dari satu kesatuan. Jadi, tidak ada tuh yang namanya negara di dalam negara. Gitu, tidak seperti negara Amerika yang terdapat negara-negara bagian di dalamnya. Indonesia tidak ada yang namanya negara di dalam negara. Ingat ya. Nah, selanjutnya, sebetulnya ciri negara kesatuan itu seperti apa, Bu? Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, di mana pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat. Oh, jadinya nggak ada dong, Bu, yang namanya otonomi daerah. Ya jelas ada yang namanya otonomi daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi ini maksudnya tetap ada yang namanya pemerintah pusat ngasih tugas tertentu ke pemerintah daerah untuk mengaturnya daerah masing-masing. Tapi tidak semua tugas dapat dilimpahkan, tidak semua tugas dapat diberikan, tidak semua tugas dapat dialihkan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu kedudukannya tetap lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Jadi negara republik itu cirinya adalah rakyatnya itu melakukan yang namanya pemilihan umum untuk memilih presiden atau wakil presiden, seperti itu. Ya, ingat itu adalah ciri negara republik. Nah, kita lihat lagi nih. Apa sih sistem pemerintahannya? Oh, ternyata sistem pemerintahan Indonesia itu adalah presidensial. Kalau presidensial itu dia cirinya itu adalah pemerintahannya itu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dan presidensial itu ada yang namanya kepala negara. Kepala negaranya itu siapa, Bu? Yaitu tadi disebut dengan kata presiden. Jadi kalau yang kepala negaranya itu adalah presiden, sudah pasti dia menganut presidensial, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya anak-anak. Ada 3 tadi, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan juga bentuk pemerintahan. Bentuk negaranya adalah kita itu kesatuan, sistem pemerintahannya adalah presidensial, dan bentuk pemerintahan kita adalah republik. Ingat 3 itu, jangan sampai tertukar ya.
Nah, tugasnya apa Bu? Tugasnya gampang. Tuliskan dan jelaskan macam-macam bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kamu ketahui. Kumpulkan minggu depan di Google Classroom. Gampang nih tugasnya ya. Jadi kan tadi kan kita udah ngebahas kan ya berbagai macam bentuk pemerintahan, terus bentuk negara. Ibu minta kalian itu cari macam-macamnya itu apa aja sih? Kan kalau yang namanya bentuk negara itu kan nggak mungkin dong cuman kesatuan, pasti ada bentuk negara yang lain. Nah, tugasnya kalian mencari tuh bentuk negara yang lain itu apa lagi sih? Dan kalian jangan lupa tuliskan juga negara-negara yang menganut bentuk negara tersebut tuh apa aja gitu. Misalnya bentuk negara serikat ya atau federasi. Itu yang menganut misalnya Amerika Serikat. Kenapa? Jelaskan ciri-ciri negara federasi itu seperti apa. Nah, itu juga lihat tuh, ibu nyuruhnya dua, bentuk negara sama bentuk pemerintahan. Jadi macam-macam bentuk pemerintahan juga kalian cari bentuk pemerintahannya selain republik ya. Karena kan republik udah ibu kasih tahu tadi. Jadi kalian cari yang lain. Selain republik itu ada apa aja bentuk pemerintahan. Ya, cari. Kalian kalau udah nemu macam-macamnya kalian tulis. Kalian boleh ketik, kalian boleh tulis tangan, nanti kumpulkan di Google Classroom gitu. Nah, nanti kalau udah tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, kita baru nih minggu depan bakalan ngebahas materi yang masuk ke materi yang berbeda nih masing-masing. Jadi nanti materinya akan baru lagi. Kita nggak akan ngebahas ini lagi. Kita akan fokus di bab 1 itu. Coba dilihat bukunya masing-masing ya, beda-beda ya. Setiap kelas, setiap 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh beda-beda. Nah, nanti kita bakal bahas bab satunya masuk baru kita gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jangan ada yang telat ya ngumpulin tugasnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.